البرنامج التالي الخطبة العلمية. Meningkat ke acara selanjutnya adalah orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suyitno Magister Agama. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili Asisten 2, yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Fatah Al Ustadz Ari Wibowo yang juga ada bersama kita, yang baru hadir saya kelihatan Pak Wan ini, betul ya? Karena ditutupi enggak kelihatan Pak, kelihatan terlalu tua kalau ditutupi. Prof. Wan Jamaluddin, Rektor UIN yang sekaligus juga Koordinator Kopertais, beserta Sekretarisnya Pak Saadi. Yang saya hormati Rektor atau Ketua, kalau ada saya sebut Rektor, Pak Langgeng harus diaminkan suatu saat nanti, suatu saat nanti. Setid Darul Fatah, Pak Langgeng dan jajaran, para anggota Senat yang mulia, dan juga hadir saya lihat beberapa pimpinan PTKIS, ada Pak Andi dari IAI Andur, ada juga Pak Misfani dari IAI Ma'arif. Ini IAI Ma'arif ini keren, ini satu-satunya PTKIS yang jurnalnya terindeks Scopus. Harus menjadi inspirasi bukan saja PTKIS tapi juga UIN Raden Inten Lampung. Ini Pak Rektor agak berat nih, saingannya masa IAIN. Jadi dalam hal terindeks Scopus saya kira kita harus memberikan penghargaan pada Pak Misfani yang sudah mampu menghantarkan kampusnya menjadi terdepan dalam konteks jurnal. Yang juga saya hormati para wisudawan, wisudawati, wabil khusus para orang tua, wali yang hari ini hadir, yang berbahagia. Juga Ning Evi selaku konsultan pendidikan yang juga sekaligus dosen Darul Fatah yang bersama kita. Bersama saya hadir juga ada Pak Aziz Hakim, yang kelihatannya muda, hasilnya sudah tua ini. Umurnya masih sangat muda Pak Aziz Hakim ini. Pak Aziz Hakim ini Kasubagti U Diktis, Pak Langgeng. Saya sengaja mengajak supaya nanti kalau ada urusan yang kecil-kecil dengan Pak Aziz saja. Ya, kalau urusan kecil-kecil, bantuan KIP itu Pak Aziz itu wilayahnya. Hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya muliakan dan saya hormati. Yang pertama dan utama tentu alhamdulillah summa alhamdulillah, pada hari ini kita semua dalam kondisi atau walafiat sehingga bisa hadir secara fisik, secara luring dalam rangka haflah
Tahrij. Ini yang keberapa ini? Yang ke 11. S1 Stid Darul Fatah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini kehadiran yang memberikan barokah dan maslahah, khususnya bagi Stid dan umumnya kita semua, wabil khusus lagi kepada wisudawan wisudawati dan para orang tua. Yang kedua, mari juga kita persembahkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelaknya dapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wabil khusus para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, hari ini anak-anakku tadi sudah melalui prosesi seremonial dinyatakan selesai menempuh studi di kampus Stid ini. Tentu harus disyukuri. Syukur yang pertama, karena tidak semua mahasiswa atau tidak semua anak alumni aliyah, alumni SMA itu mendapat kesempatan bisa kuliah. APK kita secara nasional itu baru sekitar 25 sampai 30% dari total alumni aliyah SMU yang seharusnya kuliah. Bayangkan, berarti masih ada angka sekitar 70% kurang lebih alumni aliyah dan SMU itu belum terserap di kampus. Karena itu sekali lagi anak-anakku harus mensyukuri ini. Syukur yang kedua, tidak semua yang kuliah itu selesai. Banyak di antara 30% itu kuliah, tapi masuk tidak bisa keluar. Masuknya gampang, keluarnya susah. Mudah-mudahan di Stid gak ada ya, yang masuk bisa tapi tidak bisa keluar. Ini repot juga, bisa hanya masuk, keluar nggak bisa. Nah, Anda yang hari ini di wisuda, alhamdulillahnya bisa masuk dan bisa keluar. Ini yang penting disyukuri. Dan syukur yang ketiga adalah Anda masuk di kampus yang tidak sembarang kampus. Kampus PTKI itu banyak, kampus-kampus konvensional itu banyak. Tapi kampus yang Anda masuki ini yang punya distingsi, punya kekhasan penguatan di bidang lughatul Arabiyah. Dan menurut saya ini salah satu distingsi yang seharusnya menjadi kebanggaan. Menjadi kebanggaan Civitas Akademika, khususnya para wisudawan dan wisudawati. Di luar itu yang harus dibanggakan adalah khusus kampus-kampus yang di bawah Kemenak, Bapak-Ibu sekalian, untuk saya sampaikan di acara ini. Alhamdulillah dari rilisnya Bappenas, alumni dari PTKI itu serapan di dunia kerja itu lebih baik dan lebih besar dibanding alumni PT pada umumnya. Bahkan Bappenas menyebut angkanya di atas 60%. Ini yang enggak begitu percaya itu pasti ini termasuk orang-orang yang merugi ini. Jadi yang ngomong ini bukan Direktur Diktis ya, ini sumbernya dari Bappenas. Ternyata serapan alumni kita itu lebih baik dibanding perguruan tinggi pada umumnya. Saya juga mendengar dari beberapa kali Pak Langgeng cerita dan Ning Evi, Stid juga serapan alumnya juga bagus. Ini menandakan bahwa data Bappenas itu tidak salah. IAI Metro juga tidak ada yang nggak keserap, Anur juga sama, yang lain juga saya kira juga sama. Jadi sekali lagi gambaran ini memberikan kebanggaan buat kita
bahwa PTKI ini bukan menjadi beban masyarakat. Perguruan tinggi keagamaan Islam justru memberikan solusi bagi masyarakat yang salah satunya berkontribusi untuk memastikan bagaimana masyarakat mendapatkan layanan khususnya di bidang-bidang prodi yang menjadi konsennya PTKI. Dari prodi yang orang menyebut langka peminat pun sebenarnya tidak ada yang nganggur. Kan kadang-kadang kita ini agak ragu dengan prodi langka peminat. Ini istilah yang menurut saya harus dihapus, masa ada istilah langka peminat. Ada lagi nyebut prodi unmarketable. Sebenarnya tidak ada istilah prodi dengan istilah marketing tinggi atau unmarketable yang tidak punya pasar, itu enggak ada. Semua prodi PTK itu laku. Ambil contoh, urusan umat Islam itu dari mulai lahir sampai meninggal itu tidak ada yang tidak menjadi urusannya alumni PTKI. Pertanyaannya, bisa enggak itu diladeni diurusi oleh alumni non PTKI yang urusan mulai lahir sampai meninggal itu? Enggak ada. Saya kira data itu menjadi menarik, itu yang menyebabkan alumni PTKI itu gak ada yang nganggur, apapun prodinya. Jadi kalau orang bilang misalnya, ngapain buka prodi itu terus, serapan alumni bagaimana? Faktanya ternyata tetap terserap sepanjang orang masih ada yang melahirkan dan masih ada orang meninggal. Masih ada orang melahirkan, masih ada orang menikah, masih ada orang khitanan, sampai meninggal. Jadi asal masih ada orang di dunia ini, prodi PTKI masih laku. Karena memang yang diurusi dari orang mulai baru lahir sampai meninggal. Hidup PTKI. Ini bukan soal alibi ya. Itu datanya seperti itu. Orang bilang prodi tertentu, misalnya saya sering mencontohkan SH, ilmu hukum. Menurut Anda ilmu hukum itu prodi yang marketingnya tinggi. Padahal prodi-prodi seperti itu kalau Anda lihat, kalau kemudian pangsa pasarnya satu adalah hakim, dua adalah advokat, kira-kira pengangkatan hakim itu tiap tahun ada berapa? Padahal semua kampus ada prodi ilmu hukum, rata-rata PTU. Lalu pertanyaannya, ada enggak menjadi tenaga honor hakim? Itu loh alumni sarjana hukum menjadi tenaga honor hakim di pengadilan itu? Enggak ada. Tenaga honor advokat? Enggak ada. Tapi alumni PTKI bisa jadi tenaga honor dari mulai dosen TPA. Nah, ini saya sebutnya dosen kan di wisuda TPA. Sampai kemudian ngurusi masjid. Enggak ada yang nganggur. Ini yang kita syukuri. Maka kaget Pak Penas tuh, kok serapan alumni sampai 60%? Ternyata memang sebarannya dari mulai yang tadi ngurusi madrasah, pondok, taman pendidikan Al-Quran, sampai lembaga-lembaga negara. Nah, ini. Jadi kita itu dari mulai hulu sampai hilir. Ini yang kemudian kita patut berbangga dan saya berharap ini menjadi kekuatan kita, ekselensi kita. Bapak yang saya hormati, meskipun demikian, kita tidak boleh puas dengan capaian-capaian seperti itu. Tantangan perguruan tinggi di era revolusi industri itu ditandai dengan 3 hal. Pertama, apa yang disebut dengan uncertain atau anomali. Uncertain era atau anomali. Sebuah masa di mana ditandai dengan hal-hal yang unpredictable. Sebuah masa yang ditandai dengan sulitnya menebak masa depan. Dulu tahun 2000-an ada buku Megatrends 2000 mencoba menebak masa depan. Tren-tren tahun 2000-an, abad milenium.
ada yang terbukti, bahkan banyak yang tidak terbukti. Nah, hari ini ketika kita sudah masuk era yang disebut era serba anomali dengan revolusi industri dengan berbagai kompleksitasnya itu, hari ini kita tidak bisa lagi menebak tentang prediksi masa depan. Saking kampus itu pengen kreatifnya sampai ada wacana membuka prodi masa depan. Jadi masa depan itu sendiri sebenarnya sebuah nomenklatur yang sifatnya sangat undefinition, tidak bisa didefinisikan, tapi bisa dipersiapkan. Maka istilahnya tadi anomali, keganjilan. Bagaimana kita menyikapi ini? Cara menyikapinya adalah memastikan semua perangkat, apakah itu yang menyangkut SDM, menyangkut sarana prasarana, bahkan juga menyangkut pendukung-pendukung kampus harus mempertimbangkan salah satunya tentang masa depan. Jadi kalau dosen masih berpikir seenak zamanku toh, dengan mengandalkan buku darasnya, kalau dulu kita nyebutnya dengan diktat, dengan bangganya, saya itu jadi sarjana oleh diktat ini, menjadi magnum opusnya, buku sucinya. Ya, dosen begini ini dosen masa lalu. Ya. Kalau dosen masa depan berpikirnya selalu up to date, up to date, up to date. Maka sering saya sampaikan, hari ini itu kita bicara al-an huwal al-an itu sudah ketinggalan. Hari ini adalah hari ini, today is today itu sudah ketinggalan. Apalagi kalau kemudian bicara today is yesterday. Yang betul adalah al-an huwal ghoda. Hari ini itu esok. Yang disiapkan oleh dosen hari ini dalam rangka menjawab tantangan alumninya 5 tahun ke depan yang selalu berubah dan berubah. Itu tantangan alumni yang menurut saya menjadi PR kita bersama, khususnya kawan-kawan Sivitas Akademika Darul Fatah. Namanya sudah Darul Fatah ya. Jadi pembuka, tempat pembuka, artinya pembuka wacana, pembuka cakrawala, pembuka masa depan. Lawannya Darul Khotam, penutup kalau sudah begitu. Jadi jangan sampai Darul Fatah sesuai namanya tidak menjadi yang terdepan. Menjadi yang terdepan adalah sebuah kebutuhan. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah memastikan alumninya punya apa yang disebut dengan critical thinking. Jadi prodi-prodi apapun, mau prodi pendidikan bahasa Arab, prodi PAI dan sejenisnya, modalitas yang harus dimiliki oleh para alumni adalah bagaimana kemudian memiliki kompetensi tentang analisis yang secara kritis muncul dari pikiran, tentu saja juga kemudian implementasinya di lapangan. Jadi alumni yang kemudian hanya sam'atan atau atan terhadap materi-materi yang dijejali oleh para dosen itu alumni yang sesungguhnya malah hari ini nggak tepat. Kalau ada mahasiswa yang sam'atan wa ta'atan tok, tidak kritis terhadap materi yang disampaikan dosen, ini sesungguhnya sudah ketinggalan di eranya. Nah, saya mendorong kita semua jangan sampai para dosen, terutama para ustadz, kalau ada mahasiswa yang mencoba punya critical analytic thinking, disebut ini contoh mahasiswa yang su'ul adab. Kenapa harus takbir? Memang ada begitu. Memang ada yang dosen begitu. Jadi kalau ada dosen, kalau ada mahasiswa kritis kok disebut su'ul adab, itu justru tidak mengedepankan nilai membangun bagaimana masa depan. Karena hari ini adik-adik kita, para anak-anak kita mahasiswa itu tidak dengan kita pun dia bisa belajar dengan orang lain.
bahkan bisa belajar ke media lain. Beruntunglah kalau kemudian figur yang menjadi sentral dalam pembelajaran masih dosen. Bayangkan ke suatu saat gara-gara si dosen ini nggak punya kompetensi di bidangnya, terpaksa si mahasiswa mencari figur di luar kampus yang figurnya lebih nggak jelas lagi, sanadnya nggak jelas, belajar dari YouTube. Ini hati-hati Bapak sekalian. Hari ini semua kita bisa mengisi konten-konten YouTube. Tidak jelas asal usulnya, tiba-tiba disebut ustadz. Mondoknya di mana, belajar agamanya di mana. Dan ustadz itu ditahbiskan, dibayar dengan dia sendiri. Diviralkan oleh komunitasnya. Lalu ngisi konten-konten. Jangan sampai Setid Darul Fatah tidak bisa memberikan atensi seperti ini. Karena kampus itu kawahnya, gudangnya ilmuwan. Saya mau tanya, ada nggak lembaga pendidikan lain yang lebih pinter orang-orang yang di kampus? Kita mau bilang bahwa lembaga-lembaga yayasan biasa-biasa saja itu sebagai gudangnya, itu salah besar. Gudangnya ilmuwan itu di kampus. Kampuslah yang seharusnya ngisi konten-konten positif, konten-konten pencerahan, konten-konten yang memberikan ilmu di bidangnya yang kemudian bisa dibaca dan diakses oleh publik. Jangan sampai kampus kalah oleh ustadz-ustadz yang saya sebut dari alumni pesantren kilat itu. Belajar agama singkat lewat YouTube, tiba-tiba sudah jadi ustadz. Sementara kiai-kiai sepuh yang belajar puluhan tahun di pesantren dengan sangat tawadhu, saya ini belum kiai, saya ini belum ustadz. Hari ini yang tawadhu menjadi tenggelam, tapi yang ujub dengan ilmu yang tipis itu diviralkan menjadi tokoh. Inilah anomali, inilah keganjilan. Nah, Setid Darul Fatah tampilkan ke publik bahwa di sini adalah ahlinya, dan konten-konten itu tidak boleh diisi oleh orang-orang yang kompetensinya rendahan, tapi karena dia punya media, tiba-tiba menjadi seorang tokoh figur yang produk pesantren viralisasi. Jadi kalau ada pesantren konvensional, sekarang ini ada lagi pesantren viral. Dia menjadi tokoh karena diviralkan. Nah yang ketiga Ibu sekalian, tantangan masa depan itu yang juga harus dimiliki oleh kita semua dalam rangka menjawab revolusi industri adalah kompetensi tambahan. Kalau Bapak Ibu baca di struktur kurikulum itu kan ada kompetensi inti, penunjang, tambahan. Nah ini lebih penting karena ternyata mahasiswa dan alumni kita ini dengan kompetensi yang ada saya tidak cukup. Kita harus memberikan soft skill, life skill di luar kompetensi di bidangnya. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan bahwa para alumni PTKI termasuk Setid Darul Fatah ini nanti suatu ketika berhadapan dengan masyarakat mereka merasa minder karena tidak punya kompetensi yang berkaitan dengan life skill, yang berkaitan dengan IT, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sekarang tantangan menjadi kompleks, salah satu juga YouTuber misalnya. Saya sering mencontohkan, di kampus manapun prodi YouTuber itu gak ada. Nanti jangan sampai berpikir, wah ini kok semua orang dengan menjadi YouTuber bisa hidup, bahkan bisa menghidupi orang. Lalu saking kreatifnya, Pak Langgeng, saya mau membuat prodi YouTuber Islam. Ya gitu, itu kan itu namanya merespon dengan cara-cara yang sifatnya instan. Substansinya bukan soal YouTube-nya, tapi kompetensi tambahan. Prodi yang ada itu harus diberikan kompetensi tambahan yang kira-kira orang punya kemampuan ahli di bidang IT, termasuk dalamnya juga di bidang desain grafis, termasuk YouTube dan lain-lain. Nah ini contoh yang menurut saya menjadi penting khususnya para alumni. Nah yang terakhir Bapak sekalian yang saya hormati,
Saya tadi tergelitik dengan janjinya wisudawan. Salah satunya yang menarik tadi yang saya ikuti sekilas adalah bagaimana membangun alumni yang membangun ukhuwah Islamiyah. Itu pasti. Selama ini memang itu menjadi ciri yang harus mengedepan. Sesungguhnya kalau semua kita mengedepankan ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya, tidak mudah orang mencaci meskipun kita berbeda. Tidak mudah kita melakukan hate speech meskipun kita berbeda. Itu sebabnya lalu kemudian mengapa Kiai Ahmad Siddiq itu perlu bukan saja ukhuwah Islamiyah. Dalam rumusan persaudaraan di Indonesia beliau merumuskan sampai beberapa ukhuwah itu. Kita juga harus membangun ukhuwah watoniyah, bahkan ukhuwah basyariah. Untuk konteks dunia Islam, ukhuwah watoniyah memang tepat. Tapi konteks Indonesia perlu ditambah dengan ukhuwah watoniyah wa ukhuwah basyariah. Nah, ini penting, lebih-lebih Kementerian Agama yang sekarang sedang galak-galaknya mendiseminasi tentang moderasi beragama, khususnya para alumni sekalian, adik sekalian, kita ini lahir di negara yang kita cintai namanya Indonesia. Saya mau nanya, Anda lahir di Indonesia itu kemauan Anda atau kemauannya bapak Anda atau kemauan siapa? Kita semua yang lahir di Indonesia ini kemauan siapa? Kalau saya tanya Pak Langgeng, kira-kira kita ini lahir di mana? Di Lampung. Bapak lahir di Lampung. Itu kemauan siapa? Nggak tahu kita kemauan siapa. Pasti jawaban yang paling simpel, wallahu a'lam bishawab kan. Itulah yang dalam bahasa kita sering sebut takdir itu. Jadi kita lahir di Indonesia ini takdir. Kalau boleh milih mungkin kita pengen lahir yang negaranya itu subur, makmur, orangnya cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lah kalau di kita kan ada yang cantik, ada yang setengah cantik, ada yang tidak cantik, ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya pakai hitam manis, ada hitam sekali. Inilah varian orang Indonesia. Ada tinggi, ada sedang banget. Ini orang Indonesia. Suku juga begitu. Emang kita tuh milih jadi suku Jawa, suku Lampung, suku Sasak, suku apa lagi? Batak, Minang, Melayu. Allah takdirkan kita lahir dari suku tertentu dan lahir di Indonesia. Ini adalah takdir yang kita tidak bisa bantah. Jadi kita lahir di Indonesia ini harus kita syukuri. Itu sebabnya dengan cara mensyukurinya kita harus menerima kenyataan itu. Karena kita lahir di Indonesia, pilihannya yang satu, mencintai Indonesia. Sama dengan Anda dilahirkan oleh orang tua Anda, pilihannya yang satu, mencintai orang tua kita. Kalau di antara Anda tiba-tiba begitu lahir gerutu, ngapain saya dulu dilahirkan oleh bapak yang kayak gini, emak yang kayak gini, itu adalah contoh anak malin kondang. Itu baru betul itu, su'ul adab itu. Ya. Sama su'ul adabnya kalau kita lahir di Indonesia, mempertanyakan keindonesiaan kita. Jelek-jelekin negaranya sendiri. Masih enak di negara orang lain. Ini contoh orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Maka saya sering sampaikan, jangan-jangan kalau kita sering menemukan banyak musibah itu karena kita tidak pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid itu konteksnya bukan soal apakah di Indonesia banyak orang berbuat maksiat. Saya kira yang lebih karena orang tidak pandai bersyukur. Maksiat satu hal tapi tidak syukur juga hal yang lain. Ya. Makanya ukhuwah watoniyah menjadikan kita harus mencintai Indonesia. Mengapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir
di negara yang kita cintai, yang secara takdir lahir negara yang kita cintai ini kebetulan semuanya heterogen, suku, bangsa, agama. Kira-kira Gusti Allah itu bisa nggak menciptakan Indonesia itu semuanya homogen? Sukunya satu, agamanya satu, warna kulitnya satu, jenis kelaminnya satu, bisa nggak? Apa kita mau bilang Tuhan tidak bisa? Tuhan maha bisa, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha bisa. Tapi Allah dengan kodrah irodahnya menjadikan Indonesia dengan keragaman bangsa, budaya, bahasa, suku, agama, itu cerminan dengan kuasaan Allah. Menjadi penting kita terinspirasi oleh ayat Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu sebagai keyword mengapa kita harus mencintai Indonesia, karena penciptaan yang beragam ini bukan kehendaknya gubernur, bukan kehendaknya bupati, bukan kehendaknya presiden atau siapapun. Ini kehendaknya yang maha berkehendak. Karenanya kalau Indonesia harus kita jaga, ini bagian penting tugas kita bersama. Dan saya minta alumni Setit Darul Fatah menjadi yang terdepan menjaga Indonesia yang kita cintai, mencintai Indonesia yang kita di mana kita lahir, mencintai Indonesia yang di mana semua kita mencari nafkah. Jangan menjadi orang-orang yang malin kundang, kita lahir di sini tapi kita mencaci maki bangsa sendiri. Itu contoh orang yang tidak pandai bersyukur, dan orang seperti itu yang dalam bahasa Quran tadi disebut dengan orang-orang yang nanti inna adabi lasyadid, akan kena ancaman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terakhir Bapak sekalian, para alumni khususnya, Anda adalah simbol dari kampus ini, Anda adalah duta dari kampus ini. Simbol yang saya maksud dan duta yang saya maksud adalah prototipe kampus ini nanti akan tercermin di alumninya. Kalau Anda di masyarakat menjadi komunitas warga masyarakat yang baik, maka dampaknya untuk kampus ini. Orang akan tanya, itu alumni mana? Oh, Setit Darul Fatah. Tapi saja antara Anda mencederai, melukai kampus ini, orang tidak bicara cuman Anda, tapi akan bicara tentang Darul Fatah secara keseluruhan. Pepatah menyebut nila setitik merusak susu sebelahnya, kata Pak Andi. Sebelanga semuanya. Satu saja alumni kena kasus masalah akhlakul karimah kayak hal-hal yang negatif kayak itu, dampaknya kita semua. Bahkan bukan hanya Setit Darul Fatah, bisa-bisa bawa ke direkturnya. Tuh perguruan tinggi di bawah Kemenak, siapa direktur diktisnya? Semuanya kita, Gus Menteri pun bisa kena. Maka jaga nama baik kampus ini agar Anda menjadi duta-duta yang baik. Itu sebabnya mengapa hubungan antara alumni dan kampus itu sering dengan hubungan alma mater. Alma mater itu bahasa Latin yang artinya adalah ibu susuan. Hubungan Anda dengan alumni sebagai alumni dan hubungan dengan kampus namanya ar-rodho'ah. Ibu susuan itu tidak pernah ada keterputusan. Akan terus menerus ikatan emosional yang terbangun, hubungan nasabiah yang terbangun, dan tugas Anda menjadikan duta kampus ini untuk kepentingan nama baik di masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan yang saya sampaikan secara singkat bisa memberikan inspirasi, dan saya mohon maaf Pak Rektor tidak bisa berlama-lama. Setelah ini saya izin, setelah menyampaikan orasi, selamat dan sukses kepada para alumni. Insya Allah ilmu kalian akan barokah dan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa, dan negara, dan insya Allah menjadi kebanggaan para orang tua.
Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jaza kepada Profesor Dr. Suyitno Magister Agama yang telah menyampaikan orasi ilmiahnya. Sebagai rasa ucapan terima kasih kami, mohon kesediaan Bapak untuk menerima cenderamata dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung. Kami mohon kesediaan Kiai Haji Ari Wibowo LC Magister Pendidikan Islam untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada Profesor Dr. Suyitno Magister Agama. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada Profesor Dr. Suyitno Magister Agama. Cek. Satu lagi dari saya Pak Prof. Bentar. Buah apel warnanya merah. Apel Malang harganya murah. Tunggu dulu nih Pak. Ulangi lagi. Buah apel warnanya merah. Apel Malang warnanya merah. Apel Marang harganya murah. Kebijakan Pak Dirjen akan menjadi sejarah. Semoga menjadi amal jariah. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suyitno Magister Agama yang telah memberikan orasi ilmiahnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya wisudawan ke-11, dan dapat menyemangati kita untuk terus beramal jariah yang dapat mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami undang kepada Profesor Dr. Suyitno Magister Agama beserta tamu undangan untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Kami undang kepada seluruh tamu undangan untuk bisa bergabung dalam sesi foto bersama.
Para hadirin sekalian, marilah kita berikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Dr. Suyitno Magister Agama yang telah menyempatkan hadir di acara sidang senat terbuka Wisuda Sarjana Setara S1 ke-11 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah Bandar Lampung tahun 2022.